Padahal Nabi Ibrahim sudah yakin. Kenapa? Nabi Ibrahim merasa perlu bertanya sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan soal yakin tidak yakin. Pelaksanaannya ini terkait dengan Ismail, bukan hanya Ibrahim sendiri. Maka Ismail diajak bicara. Apa pendapatmu tentang mimpi ayah itu? Ternyata jawabannya luar biasa. Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Ini kalau boleh berandai-andai, seandainya Nabi Ibrahim tidak berkata seperti itu, tidak bertanya seperti itu, tapi dia bilangnya apa? Ismail, sini. Ada apa, Pak? Bapak dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Nih, Bapak sudah siapkan golok yang paling tajam. Ayo, pasang lehermu. Bapak mau gorok sekarang. Kalau ngomongnya begitu, kira-kira Ismail jawab apa itu? Nah, ini juga kalau boleh berandai-andai. Bisa jadi Ismail tidak mempersilahkan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Tapi bisa jadi dia membantah dengan mengatakan, Pak, Bapak ini bukan dapat wahyu. Kalau begini caranya, Bapak namanya kesurupan. Gitu. Ismail diajak ngomong. Lalu dia melontarkan pendapat. Kerjakan apa yang Allah perintah. Ya itu perintah, itu kerjakan saja. Gak ada masalah dengan saya. Insya Allah saya termasuk anak yang sabar. Nah, cerita ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita yang ke-13, yaitu tentang memiliki ketajaman hati. Ibrahim punya ketajaman hati. Orang yang hatinya tajam, perintah itu nggak selalu dengan kalimat perintah. Dengan isyarat-isyarat saja udah nyambung kalau ini perintah. Itu Nabi Ibrahim punya ketajaman hati. Ismail juga punya ketajaman hati. Sehingga dengan cerita saja dia udah nyambung bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dua-duanya siap melaksanakan perintah itu karena hatinya tajam. Nah, oleh karenanya kita ini harus mengasah hati kita supaya tajam. Kalau sudah tajam, perintah dan larangan itu tidak selalu harus dengan kalimat perintah. Isyarat saja sudah nyambung. Nah, sekarang banyak orang hatinya tumpul, nggak nyambung itu perintah. Bahkan udah diperintah masih nanya. Ini wajib, harus dikerjakan. Masih nanya, ini wajibnya wajib ain apa wajib kifayah? Kewajiban tiap orang apa bisa diwakili? Sampai begitu. Jadi, ketajaman hati. Dari mana kalau begitu supaya kita punya ketajaman hati? Ya, kita bisa belajar dari generasi terdahulu. Kita bisa belajar dari para nabi, kita belajar dari para sahabat. Bagaimana mereka punya ketajaman hati. Sehingga terasah jiwa kita dengan kisah-kisah pada masa lalu itu. Yang ke-14, Nabi Ibrahim itu di dalam perjuangannya dia menyentuh logika. Jadi dia mau mengajak orang untuk berpikir, menyentuh logika. Maka menghancurkan berhala, biar supaya berhala-berhala itu hancur, itu bukan targetnya. Bukan target.
targetnya adalah supaya orang mau berpikir tentang penyimpangan yang dilakukan. Maka ketika dia ditangkap, dia disidang, kan dituduh dia, apa betul engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tuan-tuan kenapa menuduh saya? Saya malah curiga nih sama berhala yang besar ini. Jangan-jangan dia pelakunya. Buktinya, barang buktinya ada tuh. Kalau bahasa sekarang barang bukti. Itu, kampak yang digunakan masih digantung di lehernya. Jadi, saya malah curiga sama dia. Baiknya kita tanya dia tuh. Ibrahim, nggak mungkin kita tanya sama dia. Karena dia tidak bisa bergerak. Dia nggak bisa bicara. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Lah kalau tuan-tuan menyadari dia nggak bisa melakukan apa-apa, kenapa tuan-tuan menyembahnya? Tuan-tuan minta pertolongan kepadanya. Nah, kalau bahasa Betawinya sudah jangan banyak cincong. Jangan banyak omong. Siapkan kayu bakar. Bakar ini Ibrahim. Dijatuhi vonis hukuman mati, caranya dibakar. Udah, bakar. Ya, dibakar betul. Jadi, ini adalah contoh bagaimana Ibrahim menyentuh logika orang. Supaya orang mau berpikir. Tapi orang sombong nggak bisa diajak berpikir. Nggak bisa dinasihati. Yang ada adalah kemarahan. Orang sombong yang menonjol kemarahan. Maka Raja Namrud marah. Sehingga divonis hukuman mati buat Ibrahim. Dibakar api, dibakar kayu. Dan Ibrahim dilemparkan ke situ. Orang anggap selesai sudah sejarah Ibrahim. Tapi segera Allah memerintahkan kepada api untuk mendingin. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah engkau. Selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim selamat. Dia tidak terbakar sedikit pun. Sehingga orang heran. Dibakar kok nggak kenapa-kenapa. Mestinya itu kan membuat mereka sadar. Ternyata Ibrahim memang benar kan begitu. Tapi ternyata mereka bukannya sadar, tapi malah menunjukkan kemarahan. Di dalam Al-Quran itu diceritakan pada surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 58 sampai dengan ayat 70 yang terkait dengan Ibrahim itu tidak mempan dibakar. Atau dari ayat 58 sampai dengan ayat 70 ya. Jadi ada 12 ayat. Begitu juga pada surat As-Saffat, surat 37 ayat 91 sampai 98. Terus pada ayat 258 dari surat Al-Baqarah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan.
Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran, terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini poin-poin berharga untuk kita agar semakin yakin di dalam perjuangan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah nanti kita sambung lagi poin tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.